Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Wardiani dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Majid dan Mbak Siti Khadijah, yakni mengenai problem related to translation. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang ambiguity. Ambiguity atau ambiguitas dibagi menjadi dua, yakni lexical ambiguity, yang kedua yaitu structural ambiguity. Yang pertama mengenai lexical ambiguity, yakni when a word has one meaning. Artinya, lexical ini menunjuk kepada kata atau kata-kata ya. Nah, kata ini ketika memiliki dua arti atau lebih, maka dia bisa digolongkan sebagai lexical ambiguity. Contohnya bisa kalian bandingkan ya. Contoh yang pertama yakni you must not use abrasive cleaner on the printer casing. Yang kedua, the use of abrasive cleanser of the printer casing is not recommended. Dari dua contoh ini, kata use memiliki makna ambigu dari segi leksikal. Kenapa? Karena kata use ini bisa digolongkan sebagai verb dan yang satu digolongkan sebagai noun. Dalam contoh yang pertama yakni you must not use abrasive cleaner. Nah, ini use dalam kalimat pertama diartikan sebagai verb, yakni artinya menggunakan. Tapi berbeda dengan contoh yang kedua yakni the use of abrasive cleaner. Ini tergolong pada noun, yakni artinya penggunaan. Jika diartikan, nomor satu akan berarti you must not use abrasive cleaner on the printer casing. Kamu tidak boleh menggunakan pembersih abrasif pada casing printer. Sedangkan kalimat yang kedua, the use of abrasive cleaner on the printer casing is not recommended, yakni penggunaan pembersih abrasif pada casing printer tidak direkomendasikan. Jadi meskipun artinya berbeda, kalimatnya berbeda, tapi intinya tetap sama, yakni penggunaan abrasive cleanser untuk casing printer itu sebaiknya tidak usah dilakukan begitu. Yang kedua yakni structure ambiguity. When a phrase or sentence can have more than one structure. Nah, jadi ini ambiguitas yang disebabkan dalam bentuk strukturnya karena ada kesalahan dalam penyusunan struktur. Contohnya yakni put the paper in the printer then switch it on. Nah, artinya kan letakkan kertas di printer lalu nyalakan itu. Nah, ini kalau dilihat dari strukturnya maka akan merujuk pada kata paper. Put the paper in the printer then switch it on. Kalau kita lihat dari strukturnya ya, maka akan jatuhnya ini akan pada paper. Tapi ketika kita memasukkan logika pada struktur grammar, maka itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin kertas bisa dihidupkan. Maka dari itu kita akan mengembalikan merujukkan kata itu pada printer, yakni yang dihidupkan adalah printernya. Nah, yang selanjutnya yakni lexical mismatch, yakni perbedaan bahasa yang disebabkan oleh penggunaan perbedaan struktur untuk tujuan yang sama atau penggunaan persamaan struktur untuk tujuan yang berbeda. Nah, jadi ada dua jenis ya mengenai lexical mismatch. Yang pertama yakni some structure for different purposes. Yang pertama yakni susunannya sama tapi tujuannya berbeda. Contoh yang pertama yakni Amir goes to the bank. Nah, bank ini kalau kita kenal umumnya berarti bank ya.
bank sebagai institut. Nah, tapi ternyata bank memiliki arti lain, yakni sungai, sama-sama noun dan sama-sama menunjukkan tempat. Jika kita menelisik dari perbedaan keduanya, tentu akan bingung yang dimaksud bank ini di sini itu amir apa sungai, gitu kan? Nah, maka di sini menunjukkan strukturnya sama tapi bisa jadi berbeda makna. Jadi yang dimaksud yang mana? Amir pergi ke bank apa Amir pergi ke sungai? Nah, ini yang disebut sebagai lexical mismatch. Contoh lain yakni contoh dari what is decision. Nah, season ini mempunyai dua makna, yakni bumbu dan musim. Kalau kita mendengar kata season, maka kita mungkin berpikirnya akan oh, ini umumnya berarti musim, tapi bisa jadi season di sini berarti bumbu. Jadinya artinya bisa jadi gini. Bumbu apa ini atau musim apa ini? Maka kita bisa menentukan mana yang dimaksud adalah dengan memahami konteks dari kalimat atau teks tersebut. Kalau membahas tentang bumbu-bumbuan atau mungkin masak-masakan, maka mungkin season di sini berarti bumbu. Tapi kalau sedang membahas musim atau sejenisnya, maka itu bisa berarti musim, season di sini. Nah, mismatch yang kedua yakni different structure for the same purposes. Yakni strukturnya berbeda tapi tujuannya sama. Contohnya ini saya agak susah ya cari dalam bahasa Indonesia, mohon maaf. Ini saya contohnya pakai bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa kan head itu artinya kepala ya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa kan dia itu bisa ditujukan untuk beberapa konsep. Yang pertama yakni sirah. Sirah itu untuk manusia tapi dia itu bahasa sehari-hari. Yang kedua yakni mustoko. Mustoko ini juga untuk manusia tapi dia kromo inggil atau bahasa yang sopan. Yang ketiga ini bisa diartikan sebagai endas. Ini ditujukan untuk hewan, begitu di sini. Nah, tipsnya human translator must decide between straight borrowing, neologism, and providing an explanation. Jadi untuk mengatasi lexical mismatch ini dapat dilakukan dengan straight borrowing atau meminjam istilah dari bahasa sumber secara langsung. Misal go to the bank, maka kita langsung menggunakan saja istilah dari bahasa Inggrisnya bank. Nah, atau yang kedua yakni neologism, yakni kita itu menyelusuri seluk-beluk kata tersebut sehingga mengetahui konteks yang lebih tepat. Misal sebenarnya teks dari tersebut membahas tentang masak-memasak, tapi kenapa ada kata what is the decision, maka kita masak yang ditanyain musim padahal sedang membahas masakan, kayak gitu ya. Maka kita bisa mengetahui seluk-beluk dari kalimat tersebut. Oh, ternyata ada kata arti lain selain musim, yakni bumbu. Maka arti yang tepat adalah bumbu apa ini, gitu. Dan atau bisa juga dilakukan providing an explanation, bisa dilakukan dengan memberikan penjelasan ya. Nah, yang ketiga yakni multi-word unit. Multi-word unit ini ada dua macam. Yang pertama yaitu idiom dan yang kedua adalah collocation. Yang pertama mengenai idiom. Idiom adalah expression whose meaning cannot be completely understood from the meaning from the component part. Jadi idiom adalah ekspresi makna dari ekspresi yang tidak bisa dipahami sepenuhnya kalau diterjemahkan secara literal atau dari komponen tulisannya ya. Nah, kita bisa bandingkan antara kalimat satu dan kedua. Yang kalimat pertama, if some man of buckets, her children will be rich. Yang kedua, if Sam
kicks the bucket, her children will be rich. Yang pertama itu artinya secara literal ya, ini kita menerjemahkan secara literal dulu. Jika Sam memperbaiki ember, anaknya akan kaya. Kalau kalimat ini meskipun sedikit tidak logis, masa memperbaiki ember bisa kaya, tapi masih bisa diterima secara grammar dan logika kalimat ya. Bisa jadi pekerjaannya memang memperbaiki ember jadinya bisa kaya, bapaknya gitu kan, atau sejenisnya, masih bisa dipahami secara logika dan grammarnya juga sesuai. Tapi beda dengan kalimat yang kedua, if Sam kick the bucket, her children will be rich. Artinya jika Sam menendang ember itu, anaknya akan menjadi kaya. Kan tidak logis, tidak bisa dipahami. Bagaimana bisa nek Pak Sam kok kalau menendang ember kok anaknya bisa menjadi kaya? Kan tidak nyambung dan tidak bisa dipahami. Maksudnya gimana? Maka ini bisa jadi bentuk dari idiom. Nah, ada dua cara untuk memperlakukan idiom. Yang pertama yaitu try to represent them as single unit in the monolingual dictionaries. Jadi, kita itu memperlakukan atau mengekspresikan dari idiom ini dalam bentuk single word, single unit. Nah, ini nanti kita coba rinci. Kick itu artinya apa, the bucket itu artinya apa, dan konteksnya itu bagaimana. Setelah kita tahu bahwa kick the bucket mempunyai arti mati atau dalam artian menunjukkan kalimat kematian, maka kita bisa menerjemahkan dalam target language dengan kata yang lebih sederhana. Contohnya kick the bucket itu kan diidentikan dengan mati, maka kita bisa menerjemahkan sebagai meninggal. Maka kalau kalimatnya if Sam kick the bucket, her children will be rich, maka bisa diartikan sebagai jika Sam meninggal, anaknya akan menjadi kaya. Sedangkan yang kedua, kita bisa treat them with special rule, which change the idiomatic search structure into appropriate target structure. Kita memperlakukan idiom secara spesial dengan mengubah idiom asal menjadi target yang dibutuhkan, struktur secara target. Nah, karena ini kick the bucket artinya merujuk pada meninggal, maka kalau secara Indonesia ada istilah idiom mati di kandung badan, peribahasa mati di kandung badan. Maka ini bisa digunakan untuk menerjemahkan ke target language. Artinya gini, jika Sam mati di kandung badan, anaknya akan menjadi kaya. Nah, jadi intinya sama ya, antara 1 dan 2 ini menunjukkan tidak ada kesalahan makna, sama-sama menunjukkan arti meninggal. Hanya saja cara yang pertama itu langsung to the point, bahwa artinya kick the bucket ini langsung kepada arti meninggal. Sedangkan cara yang kedua ini juga menggunakan idiom atau peribahasa yang sejenis dari bahasa asli, gitu ya. Selanjutnya yakni yang kedua mengenai collocation, yakni meaning can be judged from the meaning of the part, but it's not predictable if the particular word that are used. Jadi kata-katanya itu bisa dipahami, susunannya bisa dipahami, gabungannya bisa dipahami, tapi pasangannya itu tidak bisa terduga ya. Contohnya, they took a walk. Ini kan yang benar kan, intinya kan mereka berjalan kaki. Biasanya kalau secara logika kan menerjemahkannya kan they took a walk, tapi sebenarnya yang benar adalah they made a walk gitu, atau they made a journey, mereka melakukan perjalanan kayak gitu. Atau contoh yang kedua, they made an attempt, mereka sudah mencoba. Sedangkan yang benar itu memakai took, jadi yang benar itu they took an attempt gitu. Nah,
Kemudian, hal yang menarik dari collocation ini akan menimbulkan lexical function. Apa itu lexical function? Yakni express a relation between two words, yakni hubungan antara dua kata ya. Nah, contohnya itu heavy smoker atau perokok berat ya. Sebenarnya kalau kita membahas collocation, maka ternyata antar negara itu beda-beda. Heavy berat, smoker perokok. Jadi perokok yang parah itu diidentikan dengan berat kalau dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalau dalam bahasa Prancis, bahasa Prancisnya perokok adalah fumer. Nah, ini pasangan fumer ini fumer grand. Lah, sedangkan grand ini kalau dalam bahasa Inggris itu large atau luas. Jadi itu perokok yang akut itu diidentikan sebagai perokok yang luas kayak gitu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua kalau dalam bahasa Jermannya perokok itu Raucher. Pasangannya itu stark atau kuat. Jadi mereka itu mengidentikan sebagai perokok yang kuat kalau dalam bahasa Jerman. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perokok itu diidentikan sebagai aktif atau perokok aktif ya. Umumnya kan gitu ya. Tapi ya bisa diartikan juga perokok berat ya, bisa, atau perokok akut bisa. Tapi rata-rata kita mengenalnya istilah sebagai perokok aktif. Nah, ini kan beda sih. Kalau bahasa Inggris makanya heavy, kalau bahasa Prancis pakainya large, kalau Jerman pakainya strong, kalau Indonesia pakainya aktif. Nah, ini yang disebut dengan collocation. Hubungan antar katanya tidak bisa terprediksi gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila